投篮。宇宙演变时，宇宙公司改造，以培养宇宙危险。3年9会员1，9会员3次，还能抹杀出肌肤。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan membahas spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya, yang mana ini ada chapter 468 sampai 471. Cerita berlanjut pada suatu hari di kota kuno Primal Chaos, yang telah ada selama triliunan tahun dan diselimuti energi kekacauan. Berkumpullah sekelompok pemuda dari berbagai ras di alam semesta. Mereka semua adalah para prajurit jenius yang telah melalui banyak pertempuran dan tantangan. Di antara mereka terdapat Lao Feng, seorang pemuda yang telah menunjukkan bakat yang luar biasa dalam menaklukkan tantangan demi tantangan. Kaisar Truyan, Kaisar Tongnan, dan Kaisar Giok, tiga tokoh besar yang memimpin kota itu, tertawa kecil ketika melihat sekelompok pemuda tersebut tiba. Mereka merasa puas dan kehadiran para pemuda ini, terutama dan kemajuan luar biasa yang ditunjukkan oleh Lao Feng. Namun tidak ada yang menyangka bahwa pemuda ini akan mampu mencapai level yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temannya. Pada saat itu, seketika susunan di antara para pemuda menjadi tegang. Sevek Rongjun, seorang prajurit yang selalu bersaing ketat dengan Lao Feng, bertanya dengan nada cemas, apakah Lao Feng juga berhasil melewati level 4? Jika Lao Feng berhasil, maka mereka semua akan merasa semakin terpojok. Namun mereka mampu menghela napas lega ketika Wei Pin meyakini mereka kalau Lao Feng tidak berhasil pada level 4. Mendengar hal itu, seluruh kelompok menghela napas lega. Meskipun begitu, mereka tetap merasa tertekan karena Lao Feng yang baru saja melewati level ketiga sudah berada di luar jangkauan mereka. Salah satu dari mereka yang bernama Jiang Mo merasa tidak berdaya dan frustasi. Dahulu sebelum datang ke kota kekacauan primal, kekuatannya hampir sebanding dengan Lao Feng. Tapi sekarang perbedaannya semakin jauh. Di kota kekacauan primal, Lao Feng merasa tidak nyaman dengan rambut panjangnya. Dan satu lambaian tangan, energi tajam mengelilingnya, dan dalam sekejap rambutnya pun terpotong pendek. Setelah itu, dia melompat dari balkon dan berjalan cepat menuju gang sempit yang menuju kediaman pemimpin kota. Dalam perjalanannya, Lao Feng merenung tentang apa yang telah ia capai. Ia merasa bangga telah mencapai level 3 dan memperoleh 6.000 poin serta 2 kesempatan tambahan untuk mempelajari tablet kuno yang berisi hukum-hukum alam semesta. Lao Feng sadar betul bahwa ini kesempatan sangatlah berharga. Dia tidak menyanyiakan poin yang telah diperolehnya. Meskipun ia berhak untuk mendengarkan kelas prajurit yang kuat, dia lebih memilih untuk memanfaatkan satu dari 2 kesempatan belajarnya pada hari itu. Sementara kesempatan kedua akan ia simpan untuk nanti. Saat sampai di depan pintu perunggu besar yang dijaga oleh Kendali, penjaga bermata 3, Lao Feng menyatakan keinginannya untuk mempelajari tablet yang disebut tablet 9 Universe. Lantas Kendali yang senang melihat perkembangan Lao Feng mengizinkannya masuk ke dalam ruang rahasia, yang biasanya dipenuhi oleh energi kekacauan yang tebal. Di dalam ruang rahasia, Lao Feng berdiri di depan tablet primal besar yang penuh dengan misteri. Tablet tersebut menampilkan gambar tetesan hujan, dengan 9 tetesan yang masing-masing menyembunyikan kekuatan dan misteri yang luar biasa. Setiap tetesan hujan memiliki rahasia tersendiri yang harus dipahami oleh Lao Feng. Selama 10 tahun terakhir, Lao Feng telah tenggelam dalam mempelajari tablet itu. Dari 9 tetes hujan, ia telah benar-benar memahami satu tetes hingga tingkat pondasi yang sempurna. Sedangkan 8 tetes lainnya, Lao Feng masih dalam proses memahami sepenuhnya. Namun ia tidak terburu-buru. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat kesempurnaan pada semua tetes. Bukan hanya untuk melewati tantangan, tetapi untuk memahami hukum alam semesta sepenuhnya. Sedangkan Lao Feng terlihat sedang terbenam dalam latihannya. Pemahamannya tentang tablet mulai muncul ke permukaan. Namun waktunya untuk mempelajari tablet terbatas dan suara keras di kepalanya memaksanya untuk berhenti. Meski ia harus meninggalkan ruang rahasia, Lao Feng merasa puas dengan kemajuan yang telah dicapai. 8 tetes yang sebelumnya hampir ia pahami, kini telah mencapai tingkat kesempurnaan. Namun perjalanannya belumlah selesai. Lao Feng sadar bahwa semakin jauh ia melangkah, semakin sulit tantangan yang harus dihadapinya. Bagi Lao Feng, tujuan akhirnya adalah mencapai pemahaman penuh, bukan sekedar melewati tantangan.
Di luar ruangan, Lo Fang kemudian mulai berjalan melewati gang yang sepi, merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan, melihat ke langit yang jauh dengan utas kristal yang berkelok-kelok di antara ruang-ruang. Ia merenungkan tentang betapa luasnya alam semesta ini. Meski hukum-hukumnya sudah jelas terlihat, memahami semuanya masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Di dalam dunia internal Lo Fang terjadi perubahan besar. Benua emas yang luas yang merupakan manifestasi dari kekuatan batinnya tiba-tiba mengalami ekspansi besar. Dunia internal Lo Fang yang sebelumnya hanya sepanjang 9.000 km kini berkembang menjadi 100.000 km, seiring dengan evolusi yang terjadi di dalam dirinya. Dalam intinya, galaksi pusaran air yang selama ini menjadi pusat kekuatannya mulai berubah secara drastis. Lubang hitam besar yang terletak di tengah mulai menelan semua yang ada di sekitarnya, menggabungkan 8 lubang hitam kecil lainnya menjadi satu. Akhirnya galaksi pusaran air tersebut pun menghilang, digantikan oleh bola abu-abu yang berkilauan. Bola abu-abu itu mulai melepaskan lapisan luarnya, memperluas dirinya hingga mencapai ukuran inti Lo Fang. Proses ini adalah bagian dari evolusi yang tidak hanya mengubah dunia internal Lo Fang, tetapi juga mempengaruhi dua tubuh lainnya yang ada di dalamnya, yaitu binatang bertanduk emas dan klan Musa. Lalu dari langit yang tak terbatas, kabut emas mulai turun, menyelimuti seluruh tubuh binatang itu. Kabut tersebut bukan kabut biasa, melainkan energi murni yang sangat kuat seiring tubuh binatang itu menyerap energi. Sisik hitam pekatnya mulai tumbuh lebih besar, mencerminkan kekuatan yang baru menyatu dengannya. Tulang-tulang binatang itu pun ikut berubah menjadi lebih tebal dan lebih kuat. Sementara cakarnya semakin tajam, siap untuk merobek apapun yang menghalangi jalannya. Setiap bagian dari tubuh binatang bertanduk emas ini mengalami perubahan besar, baik bagian luar maupun bagian dalam. Sisik-sisik emas baru mulai tumbuh, menutupi tubuhnya seperti baju besi yang kuat, memberikan perlindungan yang tak tertembus. Namun perubahan paling menakjubkan terjadi di dalam dirinya. Setiap sel dan tulangnya mulai berevolusi, seolah-olah mengalami ledakan kekuatan dari esensi yang ada di dalamnya. Perubahan ini bukan hanya transformasi fisik, ini adalah evolusi sejati dari makhluk yang berada di tingkat alam semesta ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tingkat penguasa domain. Ketika proses ini mencapai puncaknya, binatang bertanduk emas itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lolongan yang mengema di seluruh alam semesta, menandakan kekuatan barunya. Tak jauh dari tempat binatang itu, terdapatlah sebuah kristal kehidupan hitam yang bersinar dan ukiran emas kompleks di permukaannya. Kristal ini bukan benda biasa, ini adalah inti dari klan Musa, salah satu klan yang paling misterius dan kuat di alam semesta. Klan Musa pada dasarnya adalah kristal kehidupan yang mampu menyerap energi dan membentuk tubuh baru. Evolusi kristal ini merupakan inti dari keberadaan klan Musa. Dan kali ini kristal tersebut mengalami perubahan besar. Kristal kehidupan klan Musa mulai memancarkan cahaya keemasan yang intens, menandakan evolusi yang sedang berlangsung. Di dalam kristal, energi hitam yang kuat mulai terbentuk, dan tak lama kemudian energi tersebut memadat menjadi seorang manusia. Lo Fang, sosok yang telah mencapai tingkat penguasa domain. Dan begini, Lo Fang bukanlah manusia biasa lagi. Ia kini memiliki 3 tubuh utama yang semuanya bergantung pada satu inti utama. Selama inti ini utuh, ketiga tubuhnya tidak akan mati. Namun jika inti ini hancur, ketiga tubuhnya akan lenyap bersamaan. Dan jiwa intinya yang kini telah mencapai tingkat penguasa domain, Lo Fang merasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun meskipun kekuatan fisiknya telah meningkat pesat, ia tahu bahwa tubuh manusianya di bumi mengalami evolusi yang lebih lambat. Evolusi kristal kehidupan terjadi dengan cepat, menyerap energi tanpa batas. Namun di antara ketiga tubuhnya, tubuh binatang bertanduk emaslah yang berevolusi paling cepat, mencapai kekuatan yang luar biasa. Setelah beberapa jam, kristal kehidupan hitam yang berputar mulai mengeluarkan suara lembut, menandakan akhir dari proses evolusi. Kristal tersebut kini telah menyusut seukuran telapak tangan, memancarkan energi hitam yang kemudian membentuk kembali tubuh Lo Fang yang berpakaian hitam. Setelah itu, Lo Fang segera pergi ke ruang istirahat kuartal pelatihannya. Merenungkan pencapaiannya yang baru, menjadi penguasa domain memberikan kekuatan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia memahami mengapa para pedagang budak tidak memiliki budak di tingkat itu. Kekuatan yang dimilikinya sekarang sangat besar, mampu menelan galaksi dan menciptakan dunia internal yang bagus.
Selain itu, dunia internal binatang bertanduk emasnya juga akan berubah. Ruang ini tidak hanya besar, tetapi juga mematikan. Setiap makhluk hidup atau benda yang ditempatkan di dalamnya akan dicerna oleh ruang tersebut. Namun Lo Fong tahu bahwa ketika ia mencapai tingkat penguasa sektor, dunia internalnya akan mengalami perubahan esensial, memungkinkan manusia dan barang-barang untuk bertahan hidup di dalamnya. Dengan ingatan warisan yang dimilikinya, Lo Fong mengetahui bahwa umur binatang ini 10 kali lipat dari penguasa sektor manusia. Namun meskipun mereka memiliki kekuatan besar, banyak dari mereka yang gagal mencapai keabadian dan mati di puncak kekuasaan mereka. Evolusi yang diperlukan untuk menjadi abadi sangat sulit, terutama karena mereka harus menghancurkan belenggu dunia internal mereka dan menyatukannya dan celah-celah ruang semesta itu sendiri. Belenggu ini adalah titik ajaib yang terbentuk ketika galaksi-galaksi di dalamnya hancur menjadi lubang hitam. Untuk mencapai keabadian, Lo Fong harus memecahkan belenggu itu. Sebuah tugas yang sangat sulit. Namun dengan kekuatan inti utama yang semakin solid, ia yakin bahwa ia akan mampu melakukannya suatu hari nanti. Saat Lo Fong merenungkan perjalanan panjangnya menuju makhluk abadi, ia menyadari bahwa meskipun hidupnya sekarang memiliki potensi yang luar biasa, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapinya. Hidupnya hanya memiliki satu inti dan satu dunia internal, yang berarti ketika tubuhnya tumbuh bersama dan akan jatuh bersama jika terjadi sesuatu pada inti utama. Dalam momen itu, Lo Fong tahu bahwa meskipun ia baru saja mencapai tingkat penguasa domain, perjalanannya menuju keabadian masih panjang. Namun ia tidak terburu-buru. Dengan perlahan-lahan melihat dirinya, ia percaya bahwa ia akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bahkan mungkin mendapatkan gelar resmi seperti Lian Luo yang menciptakan darah mengambang. Saat ini ia bersiap untuk melanjutkan latihannya. Tiba-tiba terdengarlah suara dari ruang pelatihan yang memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya. Dengan tenang, Lo Fong bangkit dan membuka pintu ke ruang tamu. Di luar berdiri seorang wanita jangkung dan jubah hitam dan pupil berwarna putih. Wanita berjubah hitam itu tersenyum memberikan selamat kepada Lo Fong karena tak berhasil melewati level ketiga jembatan surgawi. Ia kemudian menyerahkan sebuah buku hitam yang tebal berisikan informasi tentang 18 pemimpin subsekte di 9 sekte semesta yang dapat dipilih oleh Lo Fong untuk mendengarkan pelajaran dari mereka. Meskipun wanita itu memberikan saran agar Lo Fong memilih dengan bijaksana, tetapi ia tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Jelas Lo Fong mulai merasa gembira dan semua pencapaiannya. Namun ia tahu bahwa saat ini adalah waktu untuk beristirahat dan mengunjungi keluarganya. Dan demikian ia memutuskan untuk kembali ke keluarganya di bumi, menikmati momen bersama mereka sebelum melanjutkan perjalanannya yang penuh menuju tantangan keabadian. Di sisi lain, tepatnya di alam semesta virtual di benua Ganwu, kota Mengka adalah salah satu kota terbesar, dan perusahaan Pinghai adalah salah satu perusahaan terbesar di kota itu. Di lantai 86 gedung pencakar langit perusahaan Pinghai, Susin, istri Lo Fong sedang mengadakan pertemuan penting dengan kepala biro perusahaan Virtual Universe, Bo Telai. Mereka sedang mendiskusikan masa depan perusahaan Pinghai, sebuah perusahaan yang telah menjadi salah satu andalan dalam bisnis restoran, investasi keuangan, dan real estate. Pada saat itu, Susin mengenakan jubah merah tradisional Cina menegaskan bahwa meskipun suaminya ada pemegang saham mayoritas, ialah yang akan membuat semua keputusan penting. Dalam diskusi yang intens itu, Susin menegaskan bahwa meskipun perusahaan Pinghai akan diakuisisi, ia tetap harus mengendalikan operasi perusahaan, sementara perusahaan Virtual Universe hanya dapat menikmati manfaatnya saja. Namun Bo Telai menolak permintaan Susin untuk mendapatkan 12 kali lipat harga yang ditawarkan. Sebelum diskusi berlanjut, Susin mendapatkan pesan yang mengindikasikan bahwa Lo Fong akhirnya kembali untuk mengunjungi keluarga mereka. Ini adalah momen yang menggembirakan bagi Susin. Mengetahui bahwa suaminya yang telah lama berlatih kini kembali untuk bersama mereka, hal ini pun membuat Susin tersadar bahwa sudah lebih dari 10 tahun sejak Lo Fong berakhir kali pulang. Dalam waktu itu, keluarga Lo Fong telah tumbuh dan berkembang. Putra sulung mereka, Lo Fing, telah mengambil alih banyak tanggung jawab keluarga, bekerjasama dan Susin untuk mengolah kekayaan dan kekuasaan mereka. Sementara itu, putra bungsu mereka yakni Lo Hai telah menjadi seorang fanatik seni bela diri, berusaha mengejar batas-batasan kekuatan kemanusiaan dalam upaya untuk menjadi pejuang yang tangguh di alam semesta. Dan tentu seperti Lo Fong. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.